Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kalkulus akan menjelaskan materi mengenai fungsi transenden di subbab eksponen. Sebelum kita memulai ke dalam materinya, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Rifadiantika dengan NPM 20 324020 dari kelas C124. Dan di sini terdapat rekan-rekan saya. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NPM 203 24023. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Junantara dengan NPM 203 24011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarya dengan NPM 203 24014. Fungsi transenden khususnya fungsi eksponensial merupakan salah satu konsep fundamental dalam matematika lanjutan. Fungsi ini tidak dapat diperoleh dari operasi aljabar dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Fungsi eksponensial pertama kali diperkenalkan dalam konteks pertumbuhan populasi dan jumlah majmuk, dan terus berkembang menjadi bagian penting dalam kalkulus, fisika, ekonomi, dan teknologi modern. fungsi eksponen memiliki bentuk umum di mana fx sama dengan a pangkat x, atau secara khusus fx sama dengan e pangkat x, di mana e adalah bidang irasional sekitar 2,71 sekian yang disebut bilangan Euler. Nah, dengan karakteristik ini seperti ini, pertumbuhan atau penurunan yang sangat cepat sesatu dengan dan integral dari e pangkat x yang identik dengan dirinya sendiri. Fungsi eksponen memainkan peran penting dalam model matematika dari berbagai fenomena alam dan buatan manusia. Next. Dalam ilmu alam dan teknik fisika, untuk model keluruhan radioaktif, hukum pendinginan Newton, dan gerakan harmonik, biologi untuk memodelkan pertumbuhan bakteri dan populasi, dari teknik elektro untuk menganalisis rangkaian kapasitor dan induktor RC, RL, sirkuit. Lalu kegunaannya juga fungsi eksponen ini bisa digunakan dalam ekonomi dan keuangan, di mana rumus bunga majemuk dan model pertumbuhan investasi lalu bisa juga digunakan dalam model diskonto dalam valuasi aset dan obligasi. Lalu dalam matematika, turunan dan integral fungsi EX sangat sederhana dan simetris, lalu dapat digunakan dalam fungsi persamaan diferensial linear. Lalu muncul juga dalam Dirac Taylor dan Maclaurin. Dalam ilmu komputer digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin, activation function, misalnya softmax. Lalu model probabilitas dan statistik termasuk distribusi eksponensial. Nah, ada juga teori-teorinya dan definisi menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari James Stewart di tahun 2007 dalam kalkulus early transcendental yang mencatatkan the exponential function EX is the only function whose derivative is equal to itself, making it central to analyze of calculus and modeling of natural change. Fungsi eksponensial EX adalah satu-satunya fungsi yang turunannya sama dengan dirinya sendiri, dan ini menjadikannya pusat dari analisis kalkulus dan model perubahan alami. Next. Dari Thomas M. Apostol 1974 dalam Mathematical Analysis, transcendental function such as exponential and logarithms go beyond algebraic expression and play a critical role in building advanced mathematical structures and scientific modeling. Fungsi transenden seperti eksponen dan logaritma melampaui batas aljabar dan memainkan peran penting dalam membangun struktur matematika lanjutan dan pemodelan ilmiah.
Next. Lalu ada juga menurut George F. Simon pada tahun 1994 dalam Conclusion Analytic Geometry, dia menyatakan the uniqueness of function EX lies not only in the fact that it different and integral are the same, but also it is operates across nearly every field of science. Keunikan fungsi Fx bukan hanya karena turunan dan integralnya yang identik, tetapi juga karena kemunculannya dalam hampir setiap bidang ilmu pengetahuan. Dari Leonhard Euler, ahli matematika abad ke-18, memperkenalkan penggunaan konstan E secara sistematis. The number E is the natural base of logarithms from which arises exponential function of inestimable value in mathematical analysis. Bilangan E adalah dasar alami logaritma, dan dari sinilah untuk fungsi-fungsi eksponensial yang tak ternilai dalam analisis matematika. Hasilnya, fungsi eksponensial sebagai bagian dari fungsi transenden dalam alam matematika yang sangat penting dan luas penggunaannya. Dengan sifat matematis yang unik dan aplikatif, fungsi ini menjadikan dasar dalam memahami fenomena pertumbuhan, peluluhan, serta berbagai sistem dinamis dalam ilmu alam, teknik, ekonomi, dan teknologi digital. Next. Oke, mungkin setelah karena kita sudah menjelaskan tentang latar belakang, teori, dan juga kegunaannya, kita akan masuk ke dalam apa? Rumus Dan latihan soal. Well, kemarin kita sudah masuk ke dalam kemarin kita sudah masuk materi tentang transenden eksponen. Sekarang kita masuk rumus dan dapat paham untuk rumusnya. Terus kita masuk ke satu soal.
Untuk contoh soalnya ada di 2x pangkat 3x. Pertama-tama kita mencari turunannya dulu, yaitu U sama dengan 2x, lalu diturunin 2x-nya jadi 2, Y sama dengan 3x, lalu diturunin jadi 3. Nah, jadi kita tulis 2x pangkat 3 dalam kurung 3x dibagi 2x dikali 2 tambahkan 2x 2 kali 3 tutup kurung. Lalu kita jadi 2x pangkat 3 dalam kurung 3x bagi 2x dikali 2 tambahkan 2 kali 3. Lalu kita turunin lagi 2x pangkat 3 dalam kurung 3x dibagi 2 dikali 2 dibagi 1 tambah 2x 2 kali 3. Nah, lalu kita tulis yang atas 3x kali 2 jadi 6x 2x kali 1 jadi 2x. Jadi hasilnya 2x pangkat 3 dalam kurung 6x dibagi 2x ditambah kan 2 kali 3. Lalu kita bagi 6x dibagi 2 hasilnya menjadi 3. Lalu yang 3 ini kita pindah ke depan, jadi hasilnya 2x pangkat 3 dalam kurung 3 tambah 3 dan 2x. Contoh soal yang kedua yaitu F. Nah, contoh soal kedua yaitu F dalam kurung X sama dengan 4x pangkat X. Menyelesaikannya yaitu 4x pangkat x dalam kurung x dibagi 4x dikali 4 tambahkan 4x dikali 1. Lalu kita kalikan lagi, x dikali 4 sama dengan 4x 4 dikali 4 dikali 1 sama dengan 4x, jadi hasilnya 4x dalam kurung 4x dibagi 4x ditambah
4x pangkat x dalam kurung 1 tambah 1 dan 4x. Lalu kita tambahin aja yang 1 tambah 1, jadi hasilnya 4x pangkat x di dalam kurung 2 plus 4x tutup kurung. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu 2x pangkat 4x. Sebelum ke rumusnya, kita cari dulu U sama V nya. U nya yaitu 2x, U aksennya yaitu 2, dan V nya 4, 4x, dan V aksennya yaitu 4. Lalu kita masukkan di turunan dari 2x itu yaitu 2, lalu turunan dari 4x itu yaitu 4. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Lalu kita masukkan variabelnya. Variabelnya yaitu 2x pangkat 4x dalam kurung 4x per 2x dikali 2 tambahkan 2x dikali 4. Lalu supaya ini bisa dibagi, supaya yang dua ini bisa dibagi, kita tambahkan 1 di videonya. Jadi 4x dibagi 4x dikali 2 dan 2x dikali 1. Jadi hasilnya yaitu 8x per 2x ditambahkan 2x dikali 4. Lalu selanjutnya kita bagi 8x dibagi 2, jadi hasilnya 4, dan 4 ini yang di belakang kita pindah ini ke depan agar bisa kita jumlahkan. Nah, setelah ini kita jumlahkan 4 tambah 4 menjadi 8 dan 2x. Nah, hasilnya
menjadi ini. Lalu masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu 2x pangkat 6x. Nah, sebelum masuk ke rumus, kita cari dulu U aksen sama V aksennya, yaitu U aksennya adalah 2x, lalu U aksennya adalah turunan dari 2x yaitu 2, dan V-nya adalah 6, dan turunan dari V aksennya menjadi 6. Nah, kita masukin ke dalam rumus, yaitu menjadi 2x. Dikali 2x lalu dikali 6. Nah, lalu kita kalikan 6 dikali 2 hasilnya menjadi 12x, dan 2x dikali 1 menjadi 2x. Lalu kita bagi 12x dan 2x, hasilnya menjadi 6. Lalu 6 yang di belakang kita pindahkan ke depan, lalu kita dibelakangkan menjadi 2x pangkat 6x dalam kurung 12 dan dibagi 2x, jadi hasilnya ini. Sekian materi dari kelompok saya tentang fungsi transenden eksponen. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya juga sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.